Nah sekarang ini kisah One Piece kembali diguncang oleh informasi besar yang datang langsung dari volume fisik terbarunya. Karena sekarang ini ya Oda itu sebagai kreator jenius baru saja menjatuhkan sebuah bom informasi yang menghancurkan banyak teori para fan, khususnya yang berkaitan dengan karakter Gunko. Satu hal yang paling mengejutkan, identitas asli Gunko ternyata berasal dari keluarga ningrat ternama, yakni keluarga Manmayer. Perubahan ini tidak muncul di versi digital Weekly Shonen Jump sih memang, melainkan dikonfirmasi di versi cetak resmi yang tentu saja memiliki bobot kanonis lebih kuat tentunya. Nah, di sini bukan itu aja yang bikin geger ya. Perubahan kecil tapi signifikan ini sekaligus menyapu bersih teori populer yang menyebutkan Brook sebagai ayah kandung Gunko. Meskipun teori ini kini hancur ya, masih ada celah misterius yang bisa menghubungkan Brook dengan masa lalu Gunko sendiri. Jadi meskipun hubungan darah mereka terpatahkan, mungkin masih ada koneksi emosional atau sejarah bersama yang belum diungkapkan sepenuhnya oleh Oda. Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita teori rasional ini ya berdasarkan manga update yang sudah ada dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukanlah alur cerita. Jadi kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur ceritanya. Feel free ya nakama lebih menikmati yang versi mana. Yuk, kita langsung masuk ke cerita intinya. Gini, di alam semesta One Piece yang luas dan terus berkembang itu terkadang satu pengungkapan kecil mampu mengguncang fondasi banyak teori yang telah lama tumbuh di benak para nakama semuanya. Kali ini giliran nama Gunko yang menjadi pusat perhatian. Setelah sebuah pengumuman mengejutkan datang dari volume fisik terbaru 112, Oda dengan segala kejeniusannya sekali lagi membuktikan bahwa di balik tiap bab ada ruang untuk perubahan dalam kejutan. Sebelumnya saat Gunko diperkenalkan dalam versi digital Shonen Jump, namanya tercantum begitu aja, singkat polos tanpa embel-embel. Tidak ada nama keluarga, tidak ada gelar kehormatan, sebuah penyajian yang sebenarnya sangat janggal, apalagi untuk karakter yang begitu dekat dengan para naga langit dan pasukan khusus pemerintahan dunia. Dan di chapter bagaimana masa lalu Rock itu diciptakan ya, di bagaimana penjelasannya itu ternyata orang yang ada di ruangan bunga tersebut pengawalnya salah satu adalah Gunko kan, pengawal Im sama loh, jelas itu bukanlah main-main. Namun semua berubah ketika versi cetak juga dirilis. Di sana muncul fakta baru yang tidak bisa diabaikan. Gunko ternyata memiliki nama belakang Manmayer, menjadikannya bagian dari salah satu keluarga ningrat paling penting di kisah One Piece. Nama itu pun langsung mengaitkan dengan tokoh-tokoh besar lainnya serta ngebuka pintu baru untuk spekulasi tentang asal-usul dan perannya di masa depan. Lebih menarik lagi nakama, ada penggunaan akhiran Gu pada namanya yang dalam bahasa Jepang menandai seorang wanita keturunan naga langit, sama seperti Senshal yang disebutkan Shalriagu atau Imu yang diberikan akhiran Sei sebagai pria. Dengan begitu status Gunko sebagai seorang santa dari kaum naga langit menjadi semakin jelas dan tidak terbantahkan sekarang ini. Namun ya nakama, hal yang ngebuat geger bukan hanya soal namanya. Teori besar yang selama ini beredar adalah bahwa Gunko itu anak kandung dari Brook langsung runtuh seketika kan dengan pengungkapan hal ini. Teori tersebut sampai begitu kuatnya karena dalam beberapa momen Gunko terlihat memiliki kenangan masa kecil yang hangat memanggil seorang spesial sebagai ayah. Bab yang menduga orang itu adalah Brook kan, apalagi karena ada koneksi musik dan rasa akrab di antara keduanya. Tapi kini teori itu harus dikubur. Meskipun kini masih ada celah-celah misteri yang belum sepenuhnya tertutup cuy. Meski bukan ayah kandung, Brook bisa aja punya peranan penting dalam masa lalu Gunko ya. Mungkin ada hubungan sejarah, mungkin ada kenangan yang menancap di benak mereka berdua. Brook sendiri adalah karakter yang selama ini kerap terpinggirkan dalam sorotan cerita kan. Perannya seringkali hanya sebagai hiburan, penyanyi atau penjaga moral. Tapi masa lalunya sebagai pendekar pedang dalam pasukan militer sebuah kerajaan memberikan petunjuk bahwa ia mungkin menyimpan rahasia yang belum pernah diungkapkan sepenuhnya. Karena ingat ya, jika ternyata Brook pernah melayani keluarga kerajaan atau bahkan keluarga Manmayer itu, maka keterlibatannya dalam masa lalu Gunko bisa lebih dalam dari yang dibayangkan. Bisa aja dulu Gunko hanyalah seorang gadis kecil yang bertemu Brook ketika ia bertugas sebagai pengawal kerajaan. Bisa jadi saat itu keluarga Manmayer sedang melakukan kunjungan diplomatik ke kerajaan tempat Brook itu tinggal. Gunko kecil mungkin ditinggal di bawah penjagaan Brook dan disitulah benih-benih kedekatan mereka itu terbentuk cuy. Atau lebih jauh lagi, Gunko bisa aja bukan anak kandung dari keluarga Manmayer, melainkan anak dari rakyat biasa yang
kemudian diadopsi. Hal seperti ini bukanlah mustahil, apalagi mengingat para naga langit suka mengambil manusia yang dianggap layak untuk diangkat menjadi bangsawan demi kepentingan mereka juga kan. Hal ini bisa menjelaskan kenapa Gunko memiliki memori tentang seorang pria baik hati yang disebutkan sebagai ayah. Tak pernah menyebut nama Brook secara langsung memang sebagai sosok itu. Ia mengenalnya sebagai orang yang pernah dekat di masa lalunya, tak punya cukup kenangan atau konteks untuk mengingatkan secara runtunya pula. Selain itu, tidak bisa dilupakan pula bahwa kekuatan Gunko sendiri cukup besar untuk membuatnya menjadi anggota dari para kesatria suci. Artinya nakama, ia memiliki latar belakang, pelatihan, dan mungkin buah iblis yang cukup kuat untuk mendukung peranan itu. Muncul juga teori pula ya bahwa tubuh Gunko kini sedang dirasui oleh Imu kan, sebuah gagasan yang menciptakan ketegangan baru. Jika benar, maka peran Gunko dalam cerita bisa jauh lebih vital dari sekedar anggota keluarga bangsawan. Ia bisa menjadi wadah dari entitas paling misteri di kisah One Piece sendiri, Im sama. Hal itu pun juga mengikat Brook lebih dalam cerita sekarang ini di Elbafnya. Karena dia Gunko itu adalah tubuh yang digunakan Imu ya nakama, Brook punya koneksi emosional dengannya, maka bisa jadi Brook akan menjadi kunci dalam membebaskannya nanti. Ini akan menjadi pengembangan karakter sangat diperlukan untuk Brook sendiri, karena sejauh ini ya, ia adalah salah satu anggota topi jerami yang belum banyak mendapatkan sorotan secara personal mendalam sejak era time skip. Di sisi lain, penambahan nama belakang Man Mayer juga membuka ruang teori yang lebih luas. Keluarga ini telah muncul dalam berbagai materi sampingan, termasuk game dan juga lore tentang God Valley kala itu, tempat yang dikenal sebagai pusat kekuatan kuno dan tempat berkumpulnya para tokoh besar seperti Rock Disebek, God Roger, dan juga V Garland Garling sendiri. Ya, itu bakal menarik sih. Karena ya nakama, jika keluarga Man Mayer memang terlibat dalam insiden God Valley, besar kemungkinan bahwa Gunko adalah keturunan dari salah satu pelaku penting peristiwa itu. Bisa jadi ia adalah anak cucu dari para bangsawan yang menjadi pusat kekuasaan sejak era lama. Fakta menariknya, nama keluarga Man Mayer juga muncul di latar live action One Piece loh. Di sana ada sebuah properti dengan nama tersebut, memperkuat citra bahwa keluarga ini bukanlah nama yang baru untuk dibuat, melainkan sudah lama dirancang sebagai bagian penting dalam dunia One Piece-nya. Jika benar Gunko bagian dari keluarga Man Mayer secara darah, maka hubungannya dengan karakter lain seperti York akan menjadi sangat relevan. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa York adalah bagian dari keluarga Man Mayer juga, menjadikan kemungkinan hubungan saudara antara York dan Gunko sebagai kemungkinan nyata cuy. Apalagi jika dihubungkan dengan teori bahwa York masih hidup dan bukan hanya eksperimen Vega Bang semata, tapi seseorang yang memiliki koneksi darah nyata dengan keluarga bangsawan loh teman-teman. Kembali ke Brooks-nya. Jika ia berasal dari kerajaan yang pernah dijajah atau berada di bawah kekuasaan Man Mayer, maka cerita masa lalunya bisa lebih tragis dari yang selama ini diketahui kan. Bisa aja Brook pernah menyaksikan atau terlibat dalam kejadian besar yang mengubah takdir kerajaan tempatnya itu berasal. Mungkin dulunya kerajaan itu adalah tempat Gunko dilahirkan atau dibesarkan ya, sebelum akhirnya diambil oleh keluarga Man Mayer itu. Mengingat pula kekuatan pengaruh musik dalam kisah One Piece itu, terutama bagi Brook yang dikenal sebagai Soul King. Bisa aja kan Gunko kecil pernah mendengarkan lagu tertentu darinya yang kemudian terpatri dalam ingatan. Maka ketika kini mereka bertemu kembali, ingatan itu muncul dalam bentuk rasa akrab tanpa tahu asal muasalnya. Selain itu cuy, jangan lupakan fakta pula bahwa dalam kisah One Piece, musik dan kenangan punya hubungan yang sangatlah kuat. Banyak karakter mengalami kilas balik dan perubahan emosi karena sebuah lagu atau melodi yang ngebawa mereka ke masa itu pula. Nah, inilah yang menarik. Bisa aja kan hal yang sama terjadi kepada Gunko pula? Pertanyaan ini, apakah Brook akan menjadi kunci untuk menyentuh hati Gunko dan membantunya melawan pengaruh Imu jika ia benar sedang dirasuki ya? Apakah kisah ini akan menjadi titik balik bagi Brook sendiri untuk berkembang menjadi karakter top lainnya dalam kubu Mugiwara? Yang pasti memang pengungkapan nama Gunko sendiri dari keluarga Man Mayer bukan hanya perubahan kecil. Ini adalah benih besar yang akan tumbuh menjadi plot utama di masa mendatang cuy, terutama di saga Elbaf yang tengah berjalan sekarang ini. Kehadiran karakter seperti Loki yang juga berasal dari darah bangsawan tapi menolak sistem naga langit menunjukkan bahwa konflik ideologi akan menjadi tema besar selanjutnya. Ingat ya, Loki sendiri juga menolak kesempatan untuk jadi bagian penting dari kesatria suci setelah Shamrock itu menawarkannya. Nah, keadaan seperti ini akan menjadi menarik lagi pasalnya di negeri Elbaf ini perang-perang terbesar dan era Ragnarok akan bermunculan, dan di era ini ya, Rock kala itu benar-benar muncul di sana untuk bekerja sama dengan Harald
spesial kan. Nah, Rock sendiri adalah orang pertama yang bisa bertemu dengan Im Sama di ruang penggiat bunga-bunga itu. Dan di sana salah satu pengawalnya itu benar-benar mirip dengan Gunko sekarang ini loh. Well, bukankah dia juga salah satu bagian terpenting dalam sejarah Marijoa tuh Gunko ini? Bakalan menarik sih ke depannya. Kalau mau disimpulkan dengan pengungkapan bahwa Gunko adalah bagian dari keluarga Manmayer, segalanya bakalan menarik lagi kan. Kini paling ditunggu tentu adalah penjelasan lebih lanjut soal masa lalu Brook sendiri. Apakah dia itu ada hubungannya dengan Marijoa, Gunko, atau bahkan keluarga yang terlibat pada era peperangan God Valley sebelumnya atau di masa lalu tersebut. Yos, keadaan benar-benar makin kacau balau kan. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang bagaimana prediksi jalannya cerita One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.